warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Diva Fidela, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Islam Negeri Araniri. Hari ini saya akan mengerjakan praktik untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler dengan tema, saya di sini udah membuat seperti laporan. Nah, temanya adalah saya akan merancang sebuah alat penyiraman hama otomatis berbasis Arduino Uno dengan menggunakan Walkwi. Nah, tujuan dari alat saya adalah untuk mendeteksi kehadiran hama di sekitar tanaman dan secara otomatis akan mengaktifkan penyiraman air apabila sensor yang saya akan buat nantinya mendeteksi adanya gerakan hama untuk mengusir hama sehingga membantu menjaga tanaman tetap sehat. Nah, alat saya ini akan secara tidak langsung membantu para petani serta meringankan kerja mereka untuk menjaga tanaman mereka untuk tetap sehat. Nah, selanjutnya saya sudah menyiapkan flowchart-nya. Nah, saya akan mencoba menjelaskan alur dari project yang akan saya buat nantinya. Nah, dimulai dengan blok start sebagai penanda awal program saya. Kemudian sensor atau project saya nantinya atau Arduino akan menginisialisasikan semua pin yang ada, yaitu contohnya pin sensor peer sebagai inputnya dan sensor relay sebagai outputnya. Nah, setelah itu Arduino akan membaca data dari sensor peer. Jika sensor ini mendeteksi adanya gerakan, maka akan masuk ke proses percabangan. Apakah gerakan terdeteksi? Apabila gerakan itu terdeteksi, maka lampu dari LED atau pompa airnya akan menyala. Nah, tetapi saya di simulasi ini hanya menggunakan LED saja untuk mewakili pompa air. Nah, apabila gerakan terdeteksi, maka yang akan hidup adalah lampu selama 5 detik. Nah, setelah 5 detik lampunya akan menyala dan kemudian diulangi untuk mendeteksi gerakan lagi. Nah, kemudian apabila sensor saya tidak mendeteksi gerakan, maka sensor ini akan mengulangi dari awal lagi, mendeteksi lagi apakah ada gerakan atau tidak. Seperti itu umumnya ataupun garis besar penjelasan dari proyek saya. Nah, kemudian sebelum saya melakukan proyek saya akan menjelaskan spesifikasi komponennya. Nah, komponen yang saya gunakan adalah Arduino Uno, sensor peer, pompa mini atau relay, tapi yang saya gunakan cuma relay, dan LED. Saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, untuk Arduino itu fungsinya adalah seperti yang kita sudah ketahui, fungsinya adalah sebagai kotak sistemnya yang membaca input dari sensor peer, sensor ini, dan mengendalikan output berupa relay dan LED. Nah, Arduino ini menggunakan tegangan 5 volt dan menggunakan library Arduino.h. Nah, kemudian komponen kedua yaitu sensor peer. Nah, sensor ini digunakan untuk mendeteksi gerakan hama. Inilah yang mendeteksi nantinya sebuah gerakan itu akan dideteksi oleh sensor peer. Nah, kemudian sensor ini akan terhubung ke pin D2 di Arduino dan membutuhkan tegangan 5 volt. Untuk apa? Untuk sensor itu mendapat power gitu ya. Kemudian untuk library-nya itu saya menggunakan fungsi-fungsi dasar saja, jadi tidak ada library-nya. Nah, kemudian ada relay. Nah, relay ini
saya menggunakan relay modul nantinya di simulasi saya untuk mewakili pengaktifan pompa mini ini. Nah, relay gunanya untuk apa? Menyemprotkan air ke area hama. Setelah tadi dideteksi, ketika terdeteksi iya ada gerakan, maka yang menyemprot itu adalah relay dan pompa mini, seperti itu. Kemudian relay ini dikendalikan melalui pin digital 7 pada Arduino yang menggunakan sama seperti sensor PIR tadi, menggunakan tegangan 5 volt untuk mendapatkan power gitu. Kemudian yang terakhir ada komponen LED, yaitu lampunya yang berfungsi sebagai indikator saat penyemprotan aktif. Nah, LED ini digunakan sebagai indikator visual untuk menunjukkan bahwa pompa sedang aktif atau menyiram gitu. Jadi ini adalah istilahnya ini tandanya. Kalau emang sensor PIR ini mendeteksi adanya gerakan, maka pompa mini ini mengeluarkan air dan lampu LED akan menyala, seperti itu. Yang lampu LED ini terhubung ke pin D13 pada Arduino, sama juga membutuhkan tegangan 5 volt, seperti itu. Kemudian di sini ada wiring diagramnya, yaitu sini saya akan menjelaskan sedikit sensor PIR. Nah, di sensor PIR itu ada beberapa pin. Yang pertama ada VCC. Nah, VCC ini dihubungkan ke 5 volt pada Arduino. Nah, nanti akan kita praktekkan. GND juga akan dihubungkan ke GND Arduino. Out juga akan dihubungkan ke pin D2 Arduino. Nah, saat ada gerakan hama, PIR akan mengirim high atau hidup ke pin D2. Kemudian relay modul sama ada berapa pin? Ada 4 pin. VCC GND in di sebelah kiri dan ada 3 di sebelah kanannya. Nah, nanti akan kita lihat, akan kita praktikan. Di sini VCC sama kayak PIR tadi dihubungkan ke 5 volt. GND juga akan dihubungkan ke GND in ke pin D7. Nah, digital 7. Nah, pin ini akan menerima sinyal low untuk mengaktifkan relay gitu. Untuk mengaktifkan penyiraman hama yang tadi. Relay ini adalah fungsinya untuk penyiraman hama. Sebenarnya ada pompa mini juga, cuman saya nggak buat, tapi saya mewakilkan dengan LED tadi outputnya. Kemudian yang NO ini dihubungkan ke 5 volt. Di sini bisa kita baca, saat relay aktif arus akan mengalirkan dari NO, COM, LED dan GND, dan LED menyala, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang LED tadi, untuk anodanya atau kaki yang panjangnya atau yang plus dihubungkan ke pin, oh ini salah nih guys, ke pin D13. Nah, kita koreksi ya, D13 pada Arduino. Nah, kita koreksi sama-sama, Arduino. Nah, dan katoda kaki pendek atau yang min itu dihubungkan ke DND Arduino melalui resistor, seperti itu. Kemudian ini merupakan program yang udah saya buat. Nah, program ini nantinya akan kita letakkan saat kita sudah merangkai project kita di Walkwi. Nah, program ini saya buat berdasarkan pengetahuan saya yang saya pelajari dari dokumentasi Arduino dan praktik langsung melalui simulasi di Walkwi. Nah, saya juga ada juga memodifikasi beberapa cinta di sini. Saat saya menonton YouTube, ada beberapa yang saya modifikasi juga sesuai dengan yang saya mau. Jadi mari kita sama-sama mencoba apakah alat penyiraman hama otomatis yang saya buat berhasil atau tidak. Oke.
langsung aja kita buka Google. Nah, di sini kita cari aja langsung Walkwi. Nah, kita tekan yang paling atas walkwi.com. Langsung, nah kalian bisa langsung login aja karena saya yang udah login kemarin, jadi otomatis langsung masuk akun saya di sini. Gitu ya. Kalian kalau emang belum pernah login, langsung login aja. Kemudian kita tekan di sini, kita bisa memilih kita menggunakan Arduino Uno, Mega atau Nano, atau kita menggunakan ESP, STM atau Pico nih. Nah, di sini saya menggunakan berbasis Arduino Uno. Kita tekan aja di sini, terlalu kita tekan saya menggunakan Arduino Uno. Di sini ada banyak Arduino nih, Arduino Mega, Arduino Nano gitu kan. Tapi di sini saya menggunakan Arduino Uno dulu. Nah, oke, langsung ada ya Arduino-nya. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan aja apa tadi komponen yang udah kita jelaskan tadi. Nah, kita lihat di sini. Nah, komponen pertama adalah Arduino Uno, ini udah siap Arduino Uno. Yang kedua ada sensor PIR. Kita cari di sini di bagian Add New Part. Kita cari namanya adalah sensor, atau kita cari langsung PIR. Nah, ini PIR motion sensor. Kita tekan aja. Kita tarik kemana yang kita mau, misalnya ke sini. Nah, sini deh. Nah, kemudian kita cari yang relay. Relay. Nah, yang relay modul nih. Nah, kalau udah kita tekan ke sini. Nah, yang terakhir ada apa? Ada LED. Nah, langsung aja kita taruh ke sini. Di sini kita bisa pilih warna lampunya nih, perhatikan. Warna hijau, warna biru, warna kuning di situ ya. Tapi saya kali ini kayaknya mau warna merah deh ya. Yang umumnya kan warna merah ya. Nah, oke. Kalau udah, langsung aja kita hubungkan dengan berpatokan pada wiring yang udah saya ketikkan. Nah, di sini kita lihat sensor PIR. Nah, yang ini kita zoom aja. Sensor PIR di sini yang VCC, kita lihat yang mana VCC, yang ini out, yang ini GND. Kita lihat berarti VCC dihubungkan ke 5F. Kita tarik ke bawah. Nah, mana 5F yang itu? Kita tarik aja ke sini, langsung kita hubungkan ke 5F. Nah, oke, udah. Yang kedua apa? Ada GND. GND yang mana? GND yang pin ketiga nih. Nah, langsung aja kita tarik garisnya. Misalkan yang rapi ya guys. Tapi kalau emang belum rapi, mohon maaf ya guys. Nah, tapi saya berusaha untuk terlihat rapi. Nah, ini udah, kita yang PCC udah, yang GND juga udah. Yang terakhir ada out. Out ini kita hubungkan kemana? Ke pin digital 2. Nah, kita tarik aja langsung. Kemudian kita tarik ke atas sini. Aduh. Nah, gitu ya kan, digital 2 gitu. Kalau ini analog, ini A2, ini D2. Kemudian udah, kita lanjut ke relay modulnya yang ini. Nah, kalau relay modul nih kemana dia? Relay modul ke F5. Di sini aja deh biar deket ya, biar dekat. Nah, relay modul. Nah, kita perhatikan FCC ke pin 5. Kita geser aja. Nah, PCC
sorry ECC ke pin 5. Oke, 5F ya, tekan ke 5F. Nah, kalau udah kita lanjut ke selanjutnya yang GND berarti ke tentu aja di GND juga, karena kebanyakan kalau pin GND itu tetap dihubungkan ke GND guys. Gitu. Kita lihat di sini dimana yang mana GND, yang ini GND 3. Oke, udah. Yang terakhir ada in ini kita hubungkan kemana, ke digital 7, ke digital 7. Oke, maaf ya agak kurang rapi, nggak apa-apa. Alah, kita ulang aja ya guys ya. Bismillah ke digital 7, kita cari digital 7. Oke. Ke digital 7. Oke, nah ini udah nih, berarti ada satu lagi guys, saya lupa. Yang NO ini dihubungkan ke berapa? Ke 5 volt. Dia membutuhkan power dia. Yang NO ini dia membutuhkan power sehingga dia ke tegangan 5 volt. Nah, oke. Udah untuk relay modul. Tapi ya alhamdulillah. Loh. Oke, selanjutnya ada apa? Selanjutnya kita buat yang LED. Nah, LED pertama ada anoda. Di sini C dan A. Berarti ini kan anoda yang ini. Berarti anoda kita tarik ke mana? Ke pin 13. 13. Nah, di sini ya, 13D. Oke. Kemudian yang katoda yang pendek kita tarik kemana? Ke GND. Ups. Pelan-pelan. Nah, udah guys. Nah, oke. Udah, ini merupakan rangkaiannya. Kemudian kita masukkan programnya, kita copy aja. Semoga nggak ada yang error ya guys. Kita copy, kemudian kita ke bagian boardnya, kita hapus aja ya. Nah, kita pastikan aja. Oke, saya akan mencoba menjelaskan dulu, atau kita coba dulu ya apakah dia berhasil atau enggak, atau kan nggak berhasil ya. Oke, kita coba tekan simulation. Oke, selama 5 detik. Oke, bisa ya. Oke, nah saya akan menjelaskan untuk sintaknya atau kodenya ya. Nah, di sini dari yang paling awal saya akan menjelaskan pelan-pelan dari per baris-baris ya, dari atas yang saya pahami dengan bahasa saya sendiri. Oke, baik. Untuk yang integer pair pin ini, nah yang ini itu adalah deklarasi dari, kita besarkan aja ya. Nah, itu adalah deklarasi dari, nah yang pin ini, pin 2 ini merupakan deklarasi dari sensor pair. Yang mana sensor pair yang ini? Nah, yang menunjukkan ke ke D2. Kita lihat di sini D2 tadi yang siapa? Nah, yang sensor pair. Dia mendeklarasi bahwa pair ini ke D2. Kemudian yang bawahnya pumpin atau untuk relay. Relay ini mendeklarasikan bahwa relay itu ke pin digital 7 untuk mengendalikan
pompa. Kita lihat yang mana, yang ini. Nah, ini kan ketujuh nih, berarti di in. Nah, di in tuh ketujuh untuk mengendalikan pompa. Kemudian ada LED pin ke-13. Yang mana tadi? Yang anoda ini kan, yang anoda ke pin 13. Untuk apa? Untuk menandakan pompa sedang aktif. Artinya lampunya menyala ketika pompanya aktif, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian void stop. Nah, void stop ini fungsinya adalah maksudnya gimana? Saya jelaskan. Maksudnya kayak void stop ini adalah fungsi yang akan dijalankan sekali saat si Arduino ini pertama kali menyalakan atau pertama kali reset, seperti itu. Pokoknya dia berfungsi untuk yang dijalankan sekali saat Arduino pertama kali menyala. Nah, di sini di bagian void stop ini ada pin mode. Nah, pin mode pin yang dibuat input, yang artinya mengatur sensor peer ini sebagai input, karena sensor akan mengirim sinyal ke Arduino. Nah, artinya apa? Sensor ini merupakan inputnya, input bahwa ada gerakan enggak. Ketika dia mendeteksi ada yang gerakan, dia akan menginput informasi itu ke Arduino, dan Arduino akan menginput lagi ke relay, dan ada outputnya lagi nanti di LED, kayak gitu. Makanya ini disebut sebagai input. Apa yang diinput? Pendeteksian gerakan itu. Kemudian yang pin mode relay pin ini sebagai output, karena Arduino akan mengendalikan relaynya, atau pompa airnya itu akan hidup, seperti itu. Nah, ketiga ada LED pin sebagai output juga, yaitu kalau emang terdeteksi dia akan menyala. Nah, kemudian di sini ada serial begin 9600. Apa maksudnya nih? Apa maksudnya ini? Nah, maksudnya adalah untuk mengaktifkan ini serial monitor ya, yang ini. Nah, yang ini adalah serial monitor dengan kecepatan yang ini, yang 9600 ini bps. Nah, digunakan untuk menampilkan teks. Nah, ini teksnya gitu, dengan kecepatan 9600. Nah, delay ini adalah digunakan delay 2 detik agar sensor stabil. Contoh gimana? Kita coba. Sensor delay ini adalah ketika awal kita menekan start ini, dia tidak akan langsung membaca gitu. Dia ada delay dulu kayak gitu. Coba kita mulai, misalnya kita hidupkan. Nah, dia akan diam dulu 2 detik, langsung baru hidup gitu. Contoh kita lihat sekali lagi, kalau misalnya kita diamkan 2 detik, 1, 2, baru dia hidup. Artinya dalam 2 detik itu dia menstabilkan dulu jaringannya atau apa kayak gitu. Makanya fungsinya adalah untuk delay kayak gitu, supaya sensornya stabil, tidak ada output yang gagal atau error nantinya. Makanya fungsinya adalah untuk menstabilkan sensor kayak gitu ya. Selanjutnya ada void loop. Nah, void loop ini fungsinya adalah untuk maksudnya fungsi ini akan dijalankan berulang terus-menerus gitu. Ini apabila emang tidak terdeteksi, maka dia akan ulang terus-menerus. Itu fungsinya di bagian void loop, yang terus mengulang terus-menerus, seperti itu. Nah, tapi selama Arduino menyala, itu udah pasti ya. Kemudian ada integer motion ya, sama dengan digital read per pin. Nah, ini membaca nilai digital dari sensor peer. Jika ada gerakan atau motion sama dengan high. Jika tidak ada gerakan, motion sama dengan low. Itu artinya tidak ada atau mati kayak gitu. Kemudian di bawahnya ada if else nih, ada percabangan. Nah, apabila
sensor mendeteksi adanya gerakan atau adanya hama, maka sensor akan atau serial monitor akan ngeprint gerakan terdeteksi menyiram. Nah, apabila sensornya mendeteksi adanya gerakan seperti itu. Kemudian di bawahnya ada digital write, pump pin low. Nah, untuk mengaktifkan pin relay, karena relay modul aktif saat diberikan logika low. Nah, jadi relay ini akan aktif ketika diberikan logika low begitu. Kemudian di bawahnya ada LED yang high, artinya yang lampu ini high gitu, untuk menyalakan LED indikator agar kita tahu pompa sedang aktif atau enggak. Jadi lampu ini fungsinya adalah untuk kita tahu, itu adalah sebuah tanda bahwa kalau lampunya hidup berarti sensornya itu atau pompanya itu menyala kayak gitu. Kemudian yang di bawahnya ada delay. Nah, delay ini artinya adalah si sensor ini menyiram dalam waktu 5 detik, dan ini bisa aja kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan kayak gitu. Misalnya kita ingin menyiram hama itu dalam waktu, atau pompa itu hidup dalam waktu 10 detik misalnya. Coba kita tes, atau 7 deh. 7. Kita save di UAS. Nah, kita udah ubah dia menjadi 7 detik misalnya. Kita simulasikan. Apa nih jaringan? Nah, ketika kita simulasikan, nah lampunya akan hidup dalam waktu 7 detik kayak gitu. Agak sedikit lebih lama daripada yang 5 detik tadi, seperti itu. Kita buat aja di sini 7 ya, agar lebih lama gitu, biar hamanya betul-betul pergi kayak gitu ya. Kemudian di bawahnya ada yang digital write, yang pump pin high nih. Nah, ini fungsinya untuk mematikan relay. Yang tadinya kalau low itu statusnya relaynya akan hidup, kalau high maka relaynya akan ini untuk menonaktifkan relay. Kemudian yang di bawahnya ada LED pin, ini untuk mematikan LED indikatornya. Kemudian ada else-nya jika tidak ada gerakan. Nah, else apabila tidak ada gerakan, maka pastikan relay tetap mati. Nah, relay tetap mati. Nah, mati. Relay non aktif. Kalau low, relaynya aktif. Kalau yang high, relaynya mati. Itu kalau apabila indikator sensornya tidak mendeteksi adanya gerakan, lampunya mati juga, seperti itu, tetap mati. Jadi tidak ada output yang akan keluar apabila sensornya tidak mendeteksi adanya gerakan, seperti itu. Dan yang terakhir ada delay 500. Artinya apa? Menunggu 500 milidetik sebelum mengecek ulang sensor. Jadi ada detiknya gitu, ada delaynya. Setelah sensor itu mendeteksi adanya gerakan, kan dia mati nih lampunya. Itu dia tidak langsung mendeteksi lagi, tapi dia jeda dulu setengah detik lah kayak gitu, nggak langsung mendeteksi lagi kayak gitu ya. Ini berguna, yang deteksi delay ini berguna untuk tidak terlalu sering membaca dan menghemat sumber daya juga gitu ya. Jadi itu rangkaian dari project saya. Coba kita simulasikan sekali lagi. Apabila saya simulasikan, nah tidak adanya sensor atau tidak ada pergerakan, maka lampunya akan mati. Tidak adanya yang
hidup. Dan apabila saya menekan sebentar jaringannya. Nah, jadi fungsi dari, kita ulang sedikit lagi, fungsi dari peer tadi adalah untuk mendeteksi gerakan dan memberikan sinyal kepada Arduino, dan relay fungsinya adalah untuk menerima perintah dari Arduino untuk aktif atau dimatikan, dan LED untuk menyalakan saat relay aktif sebagai indikasi pompa bekerja. Jadi ini adalah sebuah tanda apabila pompanya sedang bekerja. Nah, ini untuk mengaktifkan pompanya, sedangkan ini merupakan data ataupun sensor yang akan mengirimkan data kepada Arduino, lalu Arduino akan mengirimkan sinyal kepada relay. Relay akan menghidupkan pompa dan lampu akan hidup seperti itu. Coba kita tes. Kita udah start tadi, udah simulation, langsung ini tidak ada pergerakan, jadi lampu tidak akan nyala. Nah, ketika sudah ada gerakan, sensor ini mendeteksi adanya gerakan, coba kita tes, maka lampunya akan menyala dan gerakan terdeteksi dan sedang melakukan penyiraman. Relaynya sedang melakukan penyiraman selama 7 detik. Nah, setelah 7 detik maka dia akan langsung mati seperti itu. Ketika misalnya terdeteksi gerakan lagi, nah maka lampunya akan menyala lagi selama 7 detik, lalu akan mati lagi setelah 7 detik menyala seperti itu. Nah, sekian dari akhir dari proses ini project saya. Semoga bisa bermanfaat bukan hanya untuk saya, tapi untuk siapapun yang melihat video ini. Sekian, saya tutup project saya hari ini. Terima kasih sudah menonton saya. Jangan lupa like and comment and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.